Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dosen Rusnaili selaku dosen pengampu mata kuliah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rusnaili MPD selaku dosen pengampu mata kuliah anak dengan hambatan majemuk serta teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat umur, nikmat iman, serta nikmat kesempatan sehingga bisa mengikuti perkuliahan online hari ini. Sebelum memulai diskusi dan presentasi, berikut saya perkenalkan diri saya. Ika Kumalasari SN yang akan menjelaskan tentang penyusunan program pembelajaran individual bagi anak dengan hambatan majemuk. Baik, presentasi akan disampaikan oleh saya. Ya, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang latar belakang dalam materi ini. Berdasarkan pada pasal 5 ayat 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SPN, peserta didik dapat dikategorikan menjadi 1. Peserta didik yang memerlukan pendidikan khusus, yaitu mereka yang mengalami kelainan fisik, mental, dan sosial. Dan peserta didik yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa, itu. Dan yang kedua, peserta didik pada umumnya atau normal, peserta didik yang berkelainan maupun peserta didik yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa, keduanya memerlukan pendidikan khusus agar mereka dapat berkembang secara optimal. Anak dengan MDVI atau juga disebut DIFDIN tunanetra yang disertai tunarungu, mereka bukan anak-anak dengan gabungan karakteristik anak dengan tunanetra dan dengan tunarungu, tetapi mereka adalah anak-anak dengan karakteristik tersendiri yang unik, yang berbeda. Khas dengan anak tunanetra juga anak tunarungu pada umumnya. Oleh karena itu, untuk
mengembangkan potensi mereka diperlukan bentuk layanan pendidikan yang dituangkan dalam sebuah kurikulum khusus sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan dan cara belajar anak dengan MDVD atau disiplin yang akan jadi permasalahan dalam materi ini, yaitu apa itu anak dengan hambatan majemuk, apa itu program pembelajaran individual bagi anak hambatan majemuk, dan bagaimana penyusunan program pembelajaran individual bagi anak hambatan majemuk. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian anak dengan hambatan majemuk. Individu penyandang hambatan majemuk adalah individu yang memiliki hambatan lebih dari satu, seperti kombinasi hambatan penglihatan dan hambatan pendengaran, hambatan penglihatan dan hambatan intelektual, hambatan penglihatan dan motorik, dan lain sebagainya. Pada masa yang lalu, anak-anak yang memiliki kelainan fisik, mental, sensoris, sosial, dan emosi disebut sebagai berbagai istilah, yaitu anak cacat, penyandang cacat, anak berkelainan, dan penyakit, dan anak luar biasa. Sebagai contoh adalah anak dengan hambatan penglihatan sekaligus memiliki hambatan pendengaran, anak yang memiliki hambatan pendengaran tergolong termasuk golongan ini paling ekstrim, yaitu anak yang tidak dapat melihat dan mendengar sama sekali. Yang kedua, program pembelajaran individual bagi anak dengan hambatan majemuk. Program pembelajaran individual bagi anak dengan hambatan majemuk adalah program untuk mendidik anak berkebutuhan khusus dengan hambatan ganda. Salah satunya intervensi dini, yaitu kata intervensi dini berasal dari kata bahasa Inggris yaitu intervention, yang berarti intervensi atau campur tangan. Kata intervensi digunakan dalam mempertegas bahwa layanan pendidikan dini bagi individu dengan hambatan majemuk tidak hanya dapat dilakukan oleh orang tua atau keluarga mereka, akan tetapi pihak-pihak lain seperti tenaga ahli dan atau profesional, masyarakat sekitar, dan para peduli pendidikan dapat ikut terlibat. Jadi, pihak-pihak individual, orang tua dan atau keluarga dalam layanan pendidikan individual dengan hambatan majemuk tersebut bersifat intervensi.
Jadi bebas ya, boleh dilakukan terhadap orang tua atau keluarga yang bersangkutan. Kata dini disebut berarti seawal mungkin atau selekas-lekasnya. Dengan demikian, pengertian intervensi dini individual dan hambatan majemuk adalah pemberian layanan pendidikan terhadap individu dengan hambatan majemuk yang dilakukan seawali mungkin dan selekas-lekasnya oleh orang tua dan pihak keluarga. Dari individu dengan hambatan majemuk dengan dibantu oleh pihak lain. Dengan demikian, hambatan majemuk tersebut akan segera mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan kondisinya. Sekolah khusus bagi anak hambatan majemuk. Sekolah khusus atau yang disebut dengan sekolah luar biasa adalah sekolah yang diperuntukkan bagi individu yang mengalami hambatan, termasuk individu yang mengalami hambatan majemuk. Dalam sekolah khusus bagi individu dengan hambatan majemuk ada berbagai bentuk layanan pendidikan, antara lain sekolah rumah sakit. Sekolah rumah sakit adalah bentuk layanan pendidikan yang dilaksanakan di sebuah layanan semacam ini dibutuhkan jika terdapat siswa dengan hambatan majemuk yang ternyata menyandang penyakit menahun atau yang bersangkutan memerlukan perawatan secara intensif di rumah sakit untuk jangka waktu yang lama. Dengan demikian, tujuan sekolah ini adalah agar layanan pendidikan sesuai dengan hambatan majemuk tidak terputus pendidikannya. Agar dapat menempuh pendidikan di dalam sebuah rumah sakit. Yang kedua adalah sekolah khusus berasrama. Sekolah ini adalah persekolahan khusus bagi individu dengan hambatan majemuk yang disertai dengan penyelenggaraan asrama bagi mereka. Siswa dengan hambatan ini hanya berkesempatan pulang ke rumah masing-masing pada waktu liburan. Tujuannya dari sekolah khusus ini adalah agar individu dengan hambatan majemuk selain memperoleh pendidikan di sekolah khusus juga secara lebih intensif masih memperoleh bimbingan dari ibu asrama atau bimbingan yang bertugas memberi kepada mereka tugas sekolah seperti pelajaran atau latihan-latihan tertentu. Sekolah khusus harian. Yang ketiga, sekolah ini adalah sekolah khusus bagi individu dengan hambatan majemuk, di mana dengan hambatan ini setiap hari pergi ke sekolah dan ke rumah masing-masing setelah pelajaran selesai. Tujuannya adalah
agar memperoleh pendidikan di sekolah khusus individu dengan hambatan majemuk masih tetap mendapat pendidikan dari orang tuanya dan dapat berinteraksi dengan masyarakat lingkungan rumah. 4 adalah sekolah mandiri. Adalah program pendidikan bagi individu dengan hambatan majemuk di mana sehalaman dengan sekolah umum dibangun kelas-kelas khusus untuk siswa yang mengalami hambatan majemuk. Meski demikian, segi pendidikan dan persekolahan antara siswa yang mengalami hambatan dan siswa lain tetap terpisah. Organisasi dan administrasi, kurikulum dan tenaga kependidikan dan lain-lain itu tetap terpisah. Tujuannya adalah agar siswa yang mengalami hambatan majemuk dengan siswa yang tidak mengalami hambatan dapat berinteraksi dan dapat saling bekerja sama serta saling belajar. Namun sayangnya kenyataan mereka tetap mengelompok dalam kelompoknya sendiri. Yang terakhir adalah kelas khusus. Program kelas khusus adalah untuk siswa yang mengalami hambatan seperti hambatan majemuk yang ada di dalam sebuah sekolah umum. Berbeda dengan program kelas mandiri, organisasi, administrasi dan pengelolaan kelas khusus menjadi bagian dari sekolah umum yang bersangkutan. Tujuan dari program ini adalah agar siswa yang mengalami hambatan dengan siswa yang tidak mengalami hambatan dapat berinteraksi. Baik, yang ketiga adalah penyusunan program pembelajaran individu bagi anak hambatan majemuk. Sebelum penyusunan program pembelajaran bagi setiap siswa pendidikan harus melaksanakan beberapa langkah agar program yang disusun sesuai dengan hambatan dan kebutuhan mereka. Kurikulum yang berpusat pada anak menghendaki adanya informasi yang jelas tentang potensi serta kebutuhan anak untuk berkembang. Individu bagi anak hambatan majemuk yaitu identifikasi, asesmen, kurikulum, pendekatan tematik, penyusunan program pembelajaran. Yang terakhir adalah teknik penulisan program pembelajaran individual atau PPI. Langkah penyusunan program yaitu identifikasi merupakan proses awal yang dapat membantu kita untuk mengenali kelompok anak yang diduga memiliki hambatan tertentu. Untuk selanjutnya dapat dilakukan asesmen. Asesmen merupakan proses pengumpulan informasi mengenai kemampuan dan kebutuhan anak secara komprehensif, meliputi keterampilan sosial, emosi, komunikasi, keterampilan bina diri, kemampuan akademik maupun kemampuan
emosional, motorik, dan sensorik. Proses identifikasi biasanya dilakukan melalui pengamatan dan wawancara. Yang selanjutnya adalah kurikulum. Kurikulum bagi siswa MDVI sering diartikan sebagai apa yang diajarkan pada siswa, mengapa diajarkan, dan bagaimana cara mengajarkan. Tiga hal ini seharusnya menjadi landasan dan refleksi bagi pendidik agar selalu mengingat bahwa kurikulum sangat fleksibel dan harus menyesuaikan kebutuhan siswa, bukan karena tuntutannya. Yang keempat adalah pendekatan tematik. Pembelajaran harian yang bersifat relief menjadi kebutuhan setiap peserta didik, sehingga diperlukan pendekatan tematik untuk memastikan ketiga area, yaitu bina diri, pekerja, sosial, dan komunikasi, yang dilandasi 4 komponen, yaitu to live, to work, to love, dan to play. Kegiatan harian siswa. Pendekatan ini menuntut ketelitian pendidik dalam memadukan beberapa standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam suatu kegiatan. Penyusunan program pembelajaran. Program pembelajaran individu PPI menjadi bagian yang sangat penting dalam proses pendidikan bagi siswa dengan MDVI atau disiplin, merupakan prioritas target yang ditetapkan oleh tim pendidik dan keluarga berdasarkan hasil asesmen untuk meningkatkan keterampilan yang belum dikuasai anak dalam waktu kurun tertentu. Yang keenam, teknik penulisan PPI. Penulisan PPI yang efektif dan operasional akan mempermudah dalam proses pelaksanaan dan evaluasi. Seringkali PPI dituliskan sangat umum dan menggunakan pernyataan yang luas, bahkan biasa sih. Bahkan biasanya pendidik sulit untuk mengevaluasi keberhasilannya. Kondisi ini seringkali mengakibatkan adanya program dalam beberapa semester atau bahkan tahun. Akibatnya pendidik menjadi frustasi karena tidak dapat melihat keberhasilan siswa. Kurikulum. Istilah kurikulum memiliki berbagai tafsiran, dan tafsiran tersebut berbeda-beda
satu dengan yang lainnya. Istilah kurikulum berasal dari kata curriculum, dari bahasa Latin yang artinya jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Dari sini, kurikulum dianggap sebagai jembatan untuk mencapai titik akhir dari suatu perjalanan yang ditandai dengan perolehan suatu ijazah. Salah satu tafsiran yang paling umum dipakai adalah sejumlah mata pelajaran dipandang sebagai pengalaman yang telah disusun secara sistematik dan logis. Di samping itu, tafsiran lain menjelaskan bahwa kurikulum adalah suatu program pendidikan yang disediakan untuk pembelajaran siswa. Dengan program ini, siswa melakukan berbagai kegiatan belajar, sehingga terjadi perubahan dan perkembangan tingkah laku sesuai dengan tujuan pendidikan. Kurikulum tidak terbatas pada sejumlah mata pelajaran saja, meliputi segala sesuatu yang dapat mempengaruhi perkembangan siswa. Struktur kurikulum. Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajarannya. Dalam muatan kurikulum, setiap mata pelajaran pada setiap satuan pendidikan dituangkan dalam kompetensi yang harus dikuasai peserta didik sesuai dengan bahan belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum. Bagi anak MDVI, ini disusun dalam bentuk area kurikulum yang meliputi area bekerja, komunikasi dan sosial, dan yang ketiga bina diri, yang masing-masing disertai standar kompetensi dasar dan indikator. Secara rinci, standar kompetensi dasar serta indikator untuk masing-masing area kurikulum disajikan dalam lampiran. Kurikulum untuk anak dengan hambatan majemuk, yaitu adalah MDVI. Singkatan dari MDVI adalah Multi Disable Visual Impaired. Dapat diartikan sebagai anak berkebutuhan khusus dengan kategori anak tunanetra dengan ketundaan lainnya. Dalam istilah lain dengan makna VIMD, Visually Impaired Multiple Disable. Dalam perkembangan vaksinnya di Amerika Serikat dikenal istilah Multiple Disable with Visual Impairment. Istilah tersebut merujuk pada seseorang yang mengalami hambatan penglihatan yang disertai hambatan lainnya, sehingga MDVI adalah mereka yang memiliki hambatan penglihatan yang disertai hambatan lain, baik pendengaran, intelektual, fisik,
distraksi, dan lain sebagainya. Kombinasi dari hambatan-hambatan tersebut, gradiasinya bisa sangat beragam, dan banyak di antara anak-anak ini masih dapat mendengar atau melihat sesuatu. Anak dengan tunanetra sekaligus tunarungu merupakan salah satu anak dengan kategori MDVI. Anak ini mengalami kehilangan indera utamanya, yaitu penglihatan dan pendengaran. Yang paling berperan membawa informasi dalam kehidupan manusia. Untuk mendapatkan informasi tentang lingkungan, anak tunanetra dan tunarungu sangat bergantung pada orang lain yang bersedia memberikan informasi. Dampak dari hilangnya kedua indera tersebut menyebabkan seseorang banyak tentang belajar, perkembangan, dan keterampilan berkomunikasi. Anak seperti ini memerlukan layanan pendidikan khusus. Program pembelajaran anak dengan hambatan majemuk tentu tidak mudah. Harus melewati tahapan-tahapan agar pembelajaran tepat dan mudah diterima oleh anak. Salah satu tahapan itu adalah program pembelajaran individu. Juga terkenal dengan The Individualist Education Program. Diprakarsai oleh Samuel Kittihoe pada 1871. Merupakan pembelajaran rancangan bagi anak berkebutuhan khusus agar mereka mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan dengan lebih fokus pada kemampuan dan kelemahan kompetensi peserta didik. PPI diperkenalkan di Indonesia sejak tahun 1992. PPI merupakan perjanjian tertulis antara orang tua, siswa, dan sekolah tentang kebutuhan siswa dan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pada dasarnya, kontrak layanan yang akan diberikan kepada peserta didik kebutuhan khusus tersebut harus dirancang dan ditulis oleh multidisiplinary tim. Tidak menutup kemungkinan hingga pelaksanaannya. Dengan PPI, siswa bekerja dengan tugas-tugas yang sesuai dengan kondisi dan motivasinya. Hal ini disebabkan oleh adanya variasi, keragaman, kekhasan yang dialami oleh PDBK. Dengan demikian, layanan pendidikan untuk PDBK harus bersifat individual. Walaupun demikian, layanan
yang bersifat klasik dalam batas tertentu masih mungkin dilakukan. Fungsi TPI. Fungsi program pembelajaran adalah sebagai berikut: memberi arah pengajaran dengan mengetahui kekuatan, kelemahan, dan minat peserta didik. Yang kedua, menjamin setiap peserta didik berkebutuhan khusus memiliki program yang disesuaikan dengan kebutuhannya untuk menemukan karakteristik kebutuhan khusus mereka. Dan mengkomunikasikan program tersebut kepada pihak yang berkepentingan ketika meningkatkan keterampilan guru. Yang dilakukan adalah asesmen tentang karakteristik berkebutuhan kebutuhan belajar tiap peserta didik secara spesifik dan melakukan usaha mempertemukan antara kebutuhan belajar spesifik peserta didik masing-masing dengan tujuan pembelajaran. Yang keempat, meningkatkan komunikasi antar anggota tim untuk keberhasilan peserta didik berkebutuhan khusus dalam pendidikan. Yang kelima, menjadi sarana bagi meningkatkan usaha untuk memberikan pelayanan pendidikan yang lebih efektif. Perbedaan antara peserta didik berkebutuhan khusus sangat beragam, sehingga layanan pendidikannya bersifat individual. Alhamdulillah, sekian dari saya selaku moderator sekaligus pemateri, meminta maaf atas segala kesalahan dan kepada Allah marilah sama-sama kita memohon ampun. Mari kita tutup materi ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.